Ini kawat yang saya sebutkan tadi, kawat jumper. Nanti kita akan jumper baterai tersebut. Namun terlebih dahulu kita kerik dulu pada bagian kawat agar proses penimaan kawat tersebut agak enak dan cepat. Dan usahakan solder yang kita mau pakai itu sudah dipanasi terlebih dahulu atau sudah memang panas, agar maksimal hasil penyolderannya. Jika sudah selesai, langsung saja kita beri flux agar timahnya lengket dengan baik. Flux itu juga penyegah agar timah itu tidak bertumpuk-tumpuk. Jika kita kasih flux, itu tidak rawan gancet atau gandeng. Jadi lebih aman jika kita pakai flux. Nah, ini proses penjemperan. Mungkin kalian sudah tahu penjemperan solder itu bagaimana. Nah, saya akan bahas tentang kenapa baterai ini harus dijemper. Karena itu memang jalurnya baterai. Jika baterai itu jalurnya ada yang putus, saat kita menggunakan HP itu akan ada beberapa masalah. Jika tegangan HP itu membutuhkan daya yang tinggi, jadi HP itu tidak kuat, akhirnya dia langsung mati total. Kasus seperti ini banyak. Contohnya saja bootloop. Bootloop itu adalah HP yang dia nggak mau nyala, namun ada logo HP tersebut mati nyala, tapi tidak berkunjung nyala. Dia cuma stuck di situ terus. Lalu yang kedua itu, saat dicas itu bisa dipakai, namun ketika kita cabut casnya itu, baterai itu langsung mati atau HP itu langsung mati. Namun yang kasus ini cuma saat dipakai telepon, HP itu langsung mati. Ketika kita mengangkat telepon, HP itu langsung mati. Nah, itu juga kasusnya sama seperti yang dua tadi, itu termasuk satu kasus. Gejalanya juga sama pada fuse baterainya. Mungkin saya nggak bisa menjelaskan detail karena saya juga masih belum bisa menguasai sepenuhnya. Namun saya di sini coba sharing saja pengalaman saya, setahu saya, dan jika ada salah mungkin bisa diperbaiki. Nah, ini saya sudah menjempernya. Namun jika orang-orang tidak tahu kasus seperti ini, takutnya bisa ditipu oleh oknum-oknum yang mengada-ngada, atau bahkan dia mencari uang karena baterainya masih bagus, namun karena dia ingin uang lebih, dia bilang harus ganti baterai. Nah, itu yang harus kalian tahu. Ada beberapa hal yang tidak harus ganti baterai.
jika permasalahan 3 yang tadi yang saya sebutkan tadi itu kita coba dulu, kita jumper pada fuse-nya. Setelah jika kita jumper tidak mau, nah itu baru kita ganti dengan yang baru baterainya. Namun selama saya menangani kasus seperti ini, semua sukses dan tidak ada yang kembali, karena memang itu jalurnya yang putus dan kita jumper itu cuma mengembalikan jalur yang awalnya tadi ada namun putus. Nah, di sini kita pasang lagi karena sudah selesai. Nah, itu tadi sedikit sharing-sharing terhadap permasalahan pada baterai tersebut. Namun jangan langsung panik ketika mempunyai masalah yang saya sebutkan tadi, boot loop atau stuck di logo, dan atau saat kita pakai tiba-tiba HP mati. Itu biasanya pada fuse baterai yang ada gangguan atau terkadang jalurnya mengalami putus. Nah, di sini kita buka dulu karet yang kita sudah ikat tadi, karena kita akan memasang kembali HP tersebut. Mungkin orang-orang yang tidak tahu, dia akan iya-iya saja saat tukang servisnya meminta saran diganti atau diperbaiki. Namun jika ada tukang servis yang meminta saran diperbaiki atau diganti, itu sangat bagus. Namun jika langsung ada tukang servis yang ini minta ganti nih, wah ini langsung belikan baru saja, sudah nggak bisa dipakai, itu hati-hati, karena ada yang kadang jujur, ada yang tidak, karena kita tidak pernah tahu sifat manusia tersebut terhadap kita. Soalnya hal yang berbau dengan uang itu membuat kita kadang khilaf. Nah, jika sudah merasa pas, maka langsung saja pasang kembali baut-baut pada HP tersebut. Usahakan jangan sampai bautnya hilang atau salah baut, karena resikonya bisa berakibat fatal. Nah, jika sudah selesai, nanti kita bisa langsung coba. Ingat ya, kasus ini itu yang pertama tadi mengganti LCD, dan yang kedua menjumper pada fuse baterai. Nah, permasalahan fuse baterai itu bisa boot loop, terus bisa stuck di logo yang disebutkan tadi, itu sudah termasuk boot loop. Dan yang saya sedang alami ini, di saat mengangkat telepon atau kita menelpon itu, HP itu langsung mati. Nah, itu satu kasus, dan kasus itu menuju pada baterai tersebut. Mungkin
yang belum tahu bisa nonton ini agar lebih waspada saat menaruh HP atau mengalami kerusakan yang sama, biar mendapat wawasan. Karena permasalahan ini termasuk murah ya, biaya perbaikannya nggak mahal karena ini standar. Nanti takutnya ada oknum-oknum yang sengaja ketika mendapat masalah seperti ini kalian langsung dihajar habis dan ditarif dengan tarif yang mahal. Makanya hati-hati saat membawa HP ke counter atau tukang servis. Nah, di sini saya langsung kembali ikat lagi karena tadi cuma 30 menitan saya lepas, terus saya pasang kembali karena habis ini HP-nya mau diambil, jadi kita harus cepat. Nah, habis ini kita coba tes untuk menelpon apakah mati atau tidak. Kita coba terlebih dahulu, kita akan menelpon. Nah, ini kasus pertama, bagian LCD nya sudah terselesaikan, sudah komplit, tinggal kita tes. Nah, di sini tidak mati ya, dia tetap menyala, berarti kasus yang kedua sukses dan berhasil. Oke, video kali ini sampai di sini. Mungkin banyak kekurangan, namun saya masih terus belajar. Jika salah tolong dikasih tahu, jangan diabaikan dan jangan dicaci maki. Karena semua hal itu tidak ada yang sempurna. Semua butuh proses dan perjuangan untuk jauh lebih baik.